Pasti ada bedanya. Nah ini kata Al-Quran, orang-orang yang tahu baca di kitab itu ngerti betul. Tahu ciri Rasulullah seperti mereka mengenal anaknya masing-masing. Tahu. Cuman satu masalahnya. Mereka merasa Nabi yang diutus ini yang terakhir bukan dari kalangan suku mereka. Fanatisme muncul. Karena bukan dari kalangan kelompok, bukan dari kalangan bukan dari kalangan sukunya, bukan dari jalur nasabnya, ditolak itu. Jadi bukan menolak kerasulannya, menolak karena bukan berasal dari golongannya. Itu. Karena bukan jalurnya dari jalur Sarah alaihissalam. Padahal tidak ada masalah dengan Sayyidah Sarah. Dua-duanya sama. Ya, Sayyidah Sarah, Sayyidah kemudian Hajar, tersambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma mereka pengennya dari golongan mereka. Karena nggak dapat masuk dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Katsir menyampaikan contoh dengan jelas. Misal, wa humul ladzina fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa 'adadu anhu wa la siratal dhalin humul ladzina faqadul ilma fahum haimuna fid dhalalah. Teruskan. Wa huma tariqatal yahud. Pertama contoh di masa lalu dicontohkan seperti ini. Dan ingat ya, ini bukan spesifik pada golongan umat tertentu. Kalau bagiannya punya seperti ini maka dia sedang dimurkai oleh Allah. Hati-hati. Contoh, kata Ibnu Katsir tercatat dalam sejarah orang Yahudi di masa lalu. Diperkenalkan tentang tanda kenabian. Mereka tahu karena mereka yang minta. Mereka yang minta. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Ya, misalnya dari ayat 89. Tambahkan ayat 101. Ada. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Sebelumnya mereka selalu minta kepada Allah, ya Allah turunkan rasul terakhir, turunkan rasul yang hebat, turunkan ya Allah rasul yang bisa membimbing kami. Dijawab oleh Allah. Begitu dijawab diturunkan rasul, diingkari. Turun Quran surah kedua ayat 101. Walamma ja'ahum, paling kanan sebelah bawah. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqan lima baina yadayhim nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka minta di kitabnya tercatat tanda-tandanya. Nanti akan datang rasul terakhir, ya, di bagian-bagian pundaknya itu ada tanda kenabian. Kalau dia jalan awan-awan menaungi, kalau dia sakit langsung obatnya ada dalam dirinya, ada semuanya. Dan mereka tahu ketika rasul itu diutus, tahu siapa itu. Bahkan bahasa Qurannya, Quran surah kedua ayat 146. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguh orang-orang yang baca di kitab itu kenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bapak kan kenal anak bapak, kenal betul. Nggak mungkin anak saya diklaim anak bapak, saya marah. Saya kenal anak saya, nggak mungkin saya ngaku anak orang anak saya. Karena tahu betul fisiknya begini, caranya begini, dia paham betul. Semirip-miripnya anak bisa kita bedakan. Ada anak kembar 100, pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Nah ini kata Al-Quran, orang-orang yang tahu baca di kitab itu ngerti betul. Tahu ciri Rasulullah seperti mereka mengenal anaknya masing-masing. Tahu. Cuman satu masalahnya. Mereka merasa Nabi yang diutus ini yang terakhir bukan dari kalangan suku mereka. Fanatisme muncul. Karena bukan dari kalangan kelompok, bukan dari kalangan bukan dari kalangan sukunya, bukan dari jalur nasabnya, ditolak itu. Jadi bukan menolak kerasulannya, menolak karena bukan berasal dari golongannya. Itu. Karena bukan jalurnya dari jalur Sarah alaihissalam. Padahal tidak ada masalah dengan Sayyidah Sarah. Dua-duanya sama. Ya, Sayyidah Sarah, Sayyidah kemudian Hajar, tersambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma mereka pengennya dari golongan mereka. Karena nggak dapat masuk dari situ, benci dengan Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuhnya. Itu maka disebutlah seperti itu. Itu puncak tertinggi kedua. Pertama menentang Allah, kedua menentang Rasul. Dah tahu Nabi itu baik, Nabi itu sempurna, disoal misalnya, itu besar itu. Ya harus kembali ke jalan yang benar, kita doakan. Menentang Allah juga demikian, sudah tahu Allah Tuhan yang esa. Dia bahkan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ingatkan dengan baik-baik, hati-hati dengan ini. Lantas lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu tingkat pertama, ghairil maghdubi alaihim. Awas, hati-hati kalau ada yang seperti itu. Kalau dalam urusan akidah saya tegas, saya gak peduli. Ya, Anda mau adu argumentasi, duduk dengan saya. Silakan kita bicara. Ya, duduk. Anda punya buku apa? Baca, ayo duduk dengan saya. Jangan-jangan Anda baca Quran aja belum lancar. Hah? Anda bisa mengatakan semua agama sama, dalilnya ini, baca di hadapan saya. Saya pengen tahu bagaimana cara baca Anda. Ya.
Itu ada sesuatu yang salah gitu. Nah itu maghdub alaihim, sudah tahu Allah yang benar, lisannya mengatakan salah. Kita itu nggak usah diajarkan toleransi. Islam itu sudah khatam masalah toleransi. Cuma di kita ada ajaran lakum dinukum. Makanya kita hormati saudara kita sebangsa setanah air yang Kristen, ya kan? Ada hari ibadahnya kita hormati, nggak usah diganggu, jangan ganggu. Ya, nggak usah sweeping ke tempat ibadah orang lain. Ya, nggak usah, jangan lakukan karena kita punya sifat toleransi di situ. Ya, tapi juga jangan terlampau heboh ya agama. Hari ibadahnya aja belum muncul, kenapa sudah pada heboh begini? Ya, kita hormati, kita toleransi, jangan sweeping, jangan ganggu, hormati mereka, mengganggu dosa kita. Tapi kalau bertanya tentang Islam, jelaskan itu keindahannya. Jelas sampai sini? Di kita khatam di wilayah-wilayah itu dan kita diminta untuk menjaga nilai keutuhan dalam kehidupan. Jelas? Nah, itu contoh yang mudah dan kadang membuat kita itu nggak sadar. Ternyata banyak sekali ajaran tayangan yang bisa membuat Allah murka. Dan itu mungkin yang menghambat doa-doa kita itu. Baca buku, salah buku yang dibaca, yang menjauhkan kita dari Allah. Ikut ceramah, salah ceramah, yang menjauhkan kita dari tuntunan Rasulullah. Mendengar sesuatu, salah baca, mungkin itu yang menjadikan doa itu jarang terjawab. Nggak sadar kita masuk sebuah jebakan, hati-hati, yang sebetulnya itu sudah diingatkan dari sejak dulu, cuman casingnya beda. Luarnya tidak sama, kelihatan seperti bagus tapi buruk. Itu sudah diingatkan di Quran. Buka Quran surah kedua ayat 204 paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Anda akan dapati di antara sementara orang yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik. Retorikanya begitu cantik. Awas hati-hati. May yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Kadang-kadang ngutip-ngutip nama Allah, ngutip ayat dipotong, ngutip hadis dipindahkan maknanya. Tapi orang ini pandai beretorika sehingga Anda tuh gak bisa bedakan ini mana yang benar, mana yang salah. Jadi punya kemampuan bicara kayak orang benar, padahal salah. Nah, itu kalau masuk ke kalangan orang awam macam-macam itu dianggap benar. Hati-hati, karena mereka juga belajar cara nyampaikan sesuatu. Ngafalin Quran tapi nggak tamat tapi dipotong-potong. Jadi seperti orang hebat dan gelarnya tinggi-tinggi. Makanya ketika bicara nggak ada gelarnya yang singkat-singkat, nggak ada. Pasti yang S3, paling kecil S2, ada yang profesor. Karena itu gelar digunakan untuk menyampaikan sesuatu seakan-akan punya legalitas. Padahal itu musuh yang sangat nyata kata Allah. Nih, maghdub alaih. Awas, hati-hati. Sekarang masuk kampus, masuk sekolah. Apa ibu mau? Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, diberikan ASI sampai sempurna 2 tahun, Anda merawat berpeluh kesah, keringat macam-macam, tiba-tiba besok-besok pulang anak Anda mengatakan semua agama sama. Maghdub alaihim. Kalau satu orang dimurkai Allah masuk ke keluarga, wah itu yang paling bahaya. Jaga dengan baik. Caranya mendoakan. Ya, jangan saling tuduh dulu, doakan dulu, doakan. Kemudian pelan-pelan kita lawan dengan akhlak yang baik. Setelah itu tampilkan, di sana bikin status, ini bikin status. Di sana potong ayat, sempurnakan ayatnya oleh kita. Begitu caranya. Jelas ya? Sampai sadar betul dengan apa yang kemudian kita yakini. Jadi satu, ada aspek tauhid. Yang kedua, ada aspek terkait dengan nubuwah, pesan-pesan kenabian. Yang ketiga, ada muamalah. Ini yang banyak terjadi sekarang. Dan tanpa sadar itu bisa menghambat doa. Jadi walaupun Anda amin tiap hari 17 kali amin dalam sholat nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang baru amin saja bersamaan dengan aminnya malaikat, maka bonusnya diampuni semua dosa-dosanya. Bonus. Tapi kenapa ampunan dosa nggak muncul? Karena tadi antara perkataan dengan perbuatan berbeda. Doa nggak dijawab, doa sulit dikabulkan karena tadi. Mungkin kalau nggak terkait aspek ketuhanan, tobat dari sekarang. Aspek kenabian, tobat dari sekarang. Apalagi nggak tanggung-tanggung, aku nabi. Nah, itu yang kita luruskan. Makanya jangan marah kalau diingatkan. Yang terakhir, ini yang paling banyak terjadi. Apa itu? Sudah tahu benar, ditinggalkan. Sudah tahu salah, dilakukan. Itu Allah nggak suka. Nih, bohong itu salah nggak? Masih dikerjakan. Oh. Baik, tambah lagi, gosip.
gosip, gibah, curhat, curcol. Ayo kumpulin tuh semua istilahnya. Singkatnya, gibah. Salah atau benar? Udah tahu salah, dibikin acara. Dinikmati, ditungguin. Ngalahin sholat, ngalahin baca Quran. Tuh cita-cita pengen masuk surga Firdaus. Cie-cie. Gimana memahaminya? Susah saya pahamnya itu. Udah tahu salah, diikutin terus pengen masuk surga. Ya doa aja, kalau doa sulit dikabulkan, cek dulu barangkali ini salah satunya. Kan kelihatan seperti sederhana kan? Coba, maaf, berselisih, salah tidak? Salah, masih ribut. Fitnah, salah tidak? Masih fitnah. Mencela, salah tidak? Masih mencela. Ya pantas kemudian hidupnya juga nggak akan tenang. Ini maghdub alaihim, ini skala kecil, Allah nggak suka. Kalau yang tadi yang tinggi-tinggi udah jelas itu ancamannya tinggi. Ancamannya tinggi. Ah, jadi kalau yang seperti ini biasanya pekerjaannya dua. Kalau melanggar ketentuan Allah dengan mudah itu. Pertama, awas. Ini yang diancam oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan lebih duluan dibanding orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini duluan nih, nggak banyak orang tahu. Ini duluan masuk neraka. Dan nerakanya yang paling dalam, keraknya. Pernah bikin nasi liwet? Kalau keraknya itu yang paling gosong kan? Ini yang paling gosong nih. Paling gosong. Ya, ini ancamannya tinggi. Siapa mereka? Golongan munafiqun. Golongan munafiqun. Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Keraknya. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. Jika Anda menemui, mendengar atau melihat, menyaksikan orang-orang sengaja memanipulasi ayat-ayat Allah, diputar balikan ayatnya, atau sengaja diingkari, sudah tahu benar kemudian ditinggalkan. Yustahza'u bi, atau sengaja mengolok-olok atau memprovokasi, itu semua. Bisa jadi tingkat paling tingginya supaya orang menjauh dari Allah. Contoh, bapak orang munafik namanya disepakati oleh para sejarawan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu disebut dengan Abul Munafiqin. Para sejarawan menyebutkan itu bapaknya orang munafik sebumi. Ya. Dan di akhir hidupnya bahkan dilarang oleh Allah, Nabi dilarang oleh Allah untuk menyolatkan jenazah ini. Di lisannya mengaku beriman. Itu kalau sholat, safnya pertama. Depan Nabi senyum-senyum. Senyum, nyapa, proposalnya bagus-bagus ke Nabi. Ini banyak nih sekarang, Nabi Rasulullah umat begini. Tapi di belakang Nabi memprovokasi, menghambat dakwah Nabi disampaikan kepada kaumnya. Ini Muhammad dia cuma pemecah belah saja. Muhammad cuma cari muka saja. Muhammad begini. Dihambat orang supaya tidak belajar dengan Nabi Muhammad. Dihambat orang supaya tidak kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Dihambat orang supaya tidak mendapatkan kebenaran dari risalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling dahsyat, itu Nabi masih berlaku baik. Berharap mau kembali, didoakan. Tapi pilihan jalan itu diikuti. Pilihan jalan Abdullah bin Ubay bin Salul diikuti, nggak mau kembali dia. Jadi begitu kemudian yang paling dahsyat ini, datang dia mengatakan, ya Rasulullah masjid sudah penuh. Bagaimana kalau kemudian kita bikin masjid lain aja supaya terpisah bagian-bagiannya? Kata Nabi, oh bagus juga ya. Padahal di belakang dia kumpulkan pengikutnya, dia katakan, Muhammad itu punya markas, kita akan punya markas juga. Dia bikin masjid lain namanya Dirar. Bukan masjid, tapi tempat untuk makar kepada Nabi. Maka turun perintah dari Allah, hancurkan itu karena itu bukan masjid. Bukan menghancurkan masjid. Hancurkan tempat itu karena itu bukan masjid. Ketika mau meninggal pun masih ingin menampakkan dekat dengan Nabi. Pengen ditengok. Dalam sakitnya, anaknya datang, Abdullah. Ini Abdullah anaknya soleh. Jadi jangan hukumi munafik satu orang, itu untuk seluruh keluarganya. Belum tentu.
Jangan bully orang yang tidak sama sifatnya. Ya, maaf, Abu Jahal itu luar biasa buruknya, tapi anaknya Ikrimah itu luar biasa, jenderal yang sangat hebat di dalam perang dan pembela Nabi nomor 1 di antara bagian-bagian sahabat. Nah, ketika Abdullah datang kepada Nabi, katakan, ayah saya sakit ya Rasulullah. Nabi kasih kemudian air, nih balik ke bapakmu suruh minum. Datang kemudian kepada bapaknya, bawa dilemparkan. Apa Muhammad ini cuma cari muka saja di hadapan saya? Buang. Sedih anaknya. Tapi ketika dalam sekaratnya dijenguk oleh Nabi dan para sahabat, dia tidak ingin menampakkan keburukannya pada Nabi. Bahkan di hari akan wafatnya pun dalam sakaratul maut, dia berkata kepada Nabi dan para sahabat saat itu, ingin menunjukkan kehebatannya. Ya Rasulullah, mohon kalau engkau berkenan bisa memberikan jubah luarmu untuk menutupi aku saat akan wafat ini. Umar sampai gregetan. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku, kupanggal kepalanya saat itu. Kata Nabi, jangan ya Umar, karena orang ini nampak dia orang-orang baik. Orang nggak banyak tahu isi hatinya. Kalau kemudian kita hukumi buruk, jadi fitnah di kalangan banyak orang. Itu rumus dari Nabi. Jangan ya Umar. Cuman jubah kau nggak apa-apa, pakaiin aja. Begitu dipakaikan, sudah meninggal mengenakan jubah Nabi, tapi turun ayat untuk melarang Nabi menyolatkan jenazahnya. Dilarang oleh Allah. Jangan solatkan, la tusalli ala ahadin. Jangan solat dari salah seorang pun di antara golongan munafik itu. Dan ketika ayatnya turun, hukumnya berhukum umum. Ini menunjukkan akan ada lagi orang seperti itu di masa-masa setelah Nabi Muhammad SAW. Tadi itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu kolokan, wafatnya mengesalkan. Nah, kalau disebutkan umum, maka kaidah dalam asbabun nuzul, kaidahnya berkata demikian. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu akan berlaku dengan keumuman lafaz, bukan sebab khususnya. Di sifat munafik itu, sifat nifak itu akan terbawa di setiap masa. Anda akan menemukan, makanya disebutkan tandanya oleh Al-Quran. Untuk orang baik, ayat kedua sampai kelima Al-Baqarah. Orang-orang yang ingkar 6 sampai 7, tapi munafik 8 sampai 12 tandanya.